Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Senin 10 Januari tahun 2022. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon, bukalah hati kami, agar kami dapat hidup seturut dengan firman-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan pertama. Bacaan dari kitab pertama Samuel. Ada seorang pria dari Ramatain Sofim di pegunungan Efraim. Namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Suf, seorang Efraim. Ia mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Setiap tahun Elkana pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah Tuhan semesta alam dan mempersembahkan korban kepadanya di Silo. Di sana yang menjabat imam Tuhan ialah kedua anak Eli, yakni Hofni dan Pinehas. Setiap kali Elkana mempersembahkan kurban, diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing 1 bagian. Tetapi Hana yang sebenarnya lebih dikasihinya hanya mendapat 1 bagian juga, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Karena Tuhan telah menutup kandungan Hana, Penina selalu menyakiti hatinya supaya Hana gusar. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hatinya, sehingga Hana menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepada Hana, "Hana, mengapa engkau menangis, dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki?" Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah Yohanes Pembaptis ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Yesus memberitakan, waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kalian akan kujadikan penjala manusia." Mereka segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus dalam perahu bersama orang-orang upahannya. Lalu mereka mengikuti Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul Bertobat dan Percaya pada Injil. Saudara-saudari terkasih, Yohanes Pembaptis adalah utusan Allah yang mendahului Yesus Kristus. Ia telah melakukan tugasnya
melakukan pewartaan awal bagi Yesus Sang Mesias. Kini kita masuk dalam konsep ajaran Tuhan Yesus. Waktunya sudah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Saudara-saudari terkasih, kerajaan Allah dapat diartikan sebagai di mana setiap orang mengakui kuasa Allah untuk meraja dan memimpin hidupnya. Sedangkan bertobat merupakan perubahan pemikiran dan sikap. Untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, orang harus mengubah pikirannya agar tidak sama lagi dengan orang-orang yang melawan Allah dengan pola pikir yang salah. Sebaliknya, memiliki pola pikir yang baru yang sesuai dengan prinsip-prinsip kerajaan Allah. Itulah sebabnya, saat pertama kali orang mau masuk ke dalam kerajaan Allah, orang harus mengakui dosa-dosanya. Saudara-saudari terkasih, perikop ini mengajarkan kita setidaknya dua hal yang dapat kita dalami. Yang pertama, yaitu undangan Tuhan Yesus kepada 4 orang nelayan, yaitu Simon dan Andreas, Yakobus dan Yohanes. Dan yang kedua, adalah tanggapan dari orang-orang yang diundang itu. Tuhan Yesus mengatakan, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Simon Petrus dan Andreas, Yakobus dan Yohanes memutuskan untuk mengikuti Yesus tanpa sedikit pun merasa ragu, apalagi menetapkan syarat-syarat. Mengikuti Tuhan Yesus berarti bersama-sama dengan Dia membangun kerajaan Allah. Orientasi hidup kita mulai berubah, yang semula dari penjala ikan menjadi penjala manusia untuk menghadirkan keselamatan dalam hidup. Taat kepada kehendak Allah dan setia di dalamnya adalah konsekuensi sebagai iman yang hidup. Saudara-saudari terkasih, hal ini juga yang telah dicontohkan oleh Hana pada bacaan pertama kita hari ini. Hana mengalami penderitaan karena tidak mempunyai anak, dan ia menyerahkan semuanya dalam doa kepada Allah. Hana percaya bahwa segala penyelenggaraan Allah akan ada dalam hidupnya. Pada bacaan selanjutnya dikisahkan bahwa Allah mengabulkan semua doanya, dikaruniakan kepadanya seorang anak laki-laki yang diberi nama Samuel. Tanpa ragu, Hana pun mempersembahkan anak yang dikasihinya itu kepada Tuhan. Saudara-saudari terkasih, melalui bacaan-bacaan hari ini kita diajak untuk mengikuti teladan para murid Tuhan dan Hana yang senantiasa mempercayakan sepenuhnya kehidupan mereka kepada penyelenggaraan Tuhan. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Murah, Engkau senantiasa membuka hati umat-Mu untuk menerima kerajaan-Mu. Kami mohon, semoga kami menerima dan mengikuti panggilan Putra-Mu untuk mewujudkan kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia, dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.